Ekspresi Qiuling menjadi muram saat tawa aneh itu bergema di seluruh wilayah. Dia bahkan tidak berhenti sejenak saat melambaikan lengan bajunya. Pilar Douqi yang besar dan perkasa mengeluarkan suara, "Ci," saat merobek ruang dan bergegas menuju tempat Mugu berada. Ceka-ceka. Pilar Douqi yang besar dan perkasa itu tidak mengenai Mugu. Ia melesat dan mundur dengan sangat lincah. Setelah itu, tangannya tiba-tiba membentuk banyak segel tangan saat ia mundur. Setelah pembentukan segel tangan ini, kelompok Xiao yang tiba-tiba menemukan segel naga di dahi 3000 api membara tiba-tiba bergema dan memancarkan sedikit fluktuasi energi. Ini buruk. Hati kelompok Xiao yang merasakan guncangan saat merasakan situasi ini. "Pak Tua Mugu, beraninya kau?" Raut wajah Qiuling pun berubah saat itu juga dan ia berteriak dengan marah. "Hehe, tidak ada hal di dunia ini yang tidak berani kulakukan." Mugu tua tertawa dingin saat mendengar teriakan Qiuling. Segel tangannya yang berubah dengan cepat tiba-tiba menegang sementara senyum aneh di wajahnya mengembang. "Tenang saja, aku yang tua ini hanya mencoba membantu Menara Pil Mu menyelesaikan masalah ini." Teriakan dingin tiba-tiba keluar dari mulut Mugu setelah dia berteriak. Suara ledakan yang jelas tiba-tiba muncul tanpa peringatan apapun setelah teriakan Mugu terdengar. Mata kelompok Xiao yang segera beralih ke 3000 api terbakar ketika ledakan ini terdengar. Setelah itu, mereka melihat sisik naga di dahi 3000 api terbakar, yang tidak dilindungi oleh api apapun, meledak pada saat ini. Dengan hancurnya sisik naga, kelompok Xiao yang terkejut saat mengetahui bahwa naga berukuran besar itu perlahan membuka mata naganya yang besar dan tertutup rapat. Jelas, ada celah yang muncul di segel yang sempurna saat ini. 3000 api terbakar telah bangkit. Seruan terdengar saat semua orang melihat naga besar itu perlahan membuka mata naganya. Seketika, hal itu menimbulkan keributan. Naga besar itu perlahan membuka matanya. Sesaat kemudian, udara sedingin es keluar. Mata 3000 api terbakar ini menyapu kelompok Xiao yang sebelum tiba-tiba mengeluarkan raungan naga yang mengguncang bumi ke langit. Saat raungan naga itu terdengar, api ungu hitam di tubuh 3000 api terbakar tiba-tiba membumbung tinggi. Itu tampak seperti api langit yang menyala-nyala saat menutupi ruang kosong ini. Api ungu hitam itu membumbung tinggi dan kilau yang tidak biasa muncul dari simbol-simbol hitam yang padat di badan 3000 api terbakar. Simbol-simbol itu tampak seperti jaring yang telah melilit dengan kuat di sekitar 3000 api terbakar. 3000 api terbakar berjuang sekuat tenaga. Raungannya bergema di seluruh wilayah bintang. Api ungu hitam membakar simbol-simbol yang terbuat dari garis-garis hitam dengan liar. Selain itu, ada kekuatan bintang dingin yang terus-menerus merembes ke dalam ruang kosong ini sebelum mengalir ke tubuh besar 3000 api terbakar tanpa henti. Menghadapi serangan balasan habis-habisan dari 3000 api yang membara setelah sekian lama terdiam, bahkan simbol-simbol hitam pun tampak menjadi rendah hati saat ini. Beberapa simbol menjadi jauh lebih redup saat api ungu hitam menyala liar. "Mugu, kamu mencari kematian." Kebangkitan tiba-tiba dari 3000 api terbakar juga telah melampaui harapan Qiuling. Pada saat dia pulih, wajahnya telah ditutupi oleh ekspresi hijau yang marah. Raungan marah membawa kemarahan dan niat membunuh yang tak ada habisnya saat ia menyerbu ke arah Old Mugu. "Ceka-ceka, karena menara pilmu tidak mampu menghadapi api surgawi ini, apa gunanya menyimpannya? Mengapa kau tidak membiarkan aula jiwaku membantumu menikmatinya? Bukankah itu lebih baik?" Ekspresi Mugu sedikit berubah ketika Qiuling menyerbu dengan niat membunuh yang menyelimuti seluruh tubuhnya. Tak lama kemudian, Mugu mulai tertawa dingin. "Xiaoyan, kalian semua harus memecahkan manik-manik giok dan memberitahu kepala asosiasi." Namun, Qiuling masih memiliki beberapa alasan meskipun dia marah. Dia tidak lupa berteriak keras saat dia menyerang Mugu. Xiaoyan, Cao Ying, dan yang lainnya buru-buru mengangguk setelah mendengar teriakan Qiuling. Mereka mengeluarkan manik-manik giok pengirim informasi dari cincin penyimpanan mereka. Mereka baru saja akan menghancurkannya ketika angin kencang tiba-tiba muncul. Setelah itu, angin berubah menjadi jarum-jarum halus yang dengan susah payah menghantam manik-manik giok. Karena serangan ini terlalu tiba-tiba, manik-manik giok di tangan Cao Ying dan yang lainnya terlepas dari tangan mereka dan terbang ke kejauhan. Xiaoyan mendengus dingin. Dua jarinya mengatup dengan kecepatan seperti kilat. Setelah itu, mereka terus menerima jarum-jarum halus itu. Tangannya yang lain menghancurkan manik-manik giok itu. Setelah itu, dia berbalik ke arah datangnya angin. Orang-orang yang menyerang adalah dua pesaing yang telah masuk ke dalam 10 posisi teratas. Tidak disangka masih ada anggota aula jiwa.
Xiao Yan tanpa sadar tertawa dingin saat melihat kedua orang ini. Dia telah meremehkan kekuatan aula jiwa. Ada orang lain yang masuk 10 besar selain Mugu. Jumlah orang yang memenuhi syarat sebanding dengan Pil Tower. Hehe, memangnya kenapa kalau kamu sudah mengirim pesan? 3.000 api membara sedang berjuang sekuat tenaga. Ketiga kepala besar itu pasti tidak akan bisa membagi perhatian mereka untuk menjaga segel wilayah bintang. Selain itu, Holy Pill City sangat kacau. Para ahli dari Pil Tower tidak akan bisa membebaskan diri mereka sendiri. Seorang pria parubaya dengan wajah muram tertawa. Sepertinya aula jiwa telah merencanakan tindakannya dengan cermat hari ini. Yi Xiao Yan menyipitkan matanya. Setelah mendengar kata-kata ini, tampaknya beberapa ahli dari aula jiwa telah menimbulkan masalah di kota Pil Suci. Ini akan menunda sejumlah besar ahli dari Menara Pil. 3.000 api terbakar adalah hal terbaik untuk menahan 3 kepala besar itu. Demi mempertahankan penjara wilayah bintang ini, mereka pasti tidak akan bisa bertindak sesuka hati. Kalau tidak, jika wilayah bintang hancur dan api 3.000 terbakar ini dilepaskan, kota Pil Suci akan hancur karenanya. Xiao Yan, apa yang harus kita lakukan? Cao Ying dan Dan Chen bertanya dengan lembut sambil berdiri di belakang Xiao Yan. Pada saat ini, Qiu Ling dan Mugu terlibat dalam pertempuran yang sengit. Pilar utama pendukung mereka tampaknya telah menjadi Xiao Yan. Ekspresi Song Qing menjadi sedikit pucat saat melihat ini. Namun, setelah beberapa saat ragu-ragu, dia hanya bisa berdiri di belakang Xiao Yan dengan enggan. Apalagi yang bisa kita lakukan? Kita tidak bisa campur tangan di dua tempat itu. Saat ini kita hanya bisa menonton dan menunggu bala bantuan dari Menara Pil. Ekspresi Xiao Yan sedikit serius saat dia menjawab. Cao Ying dan Dan Chen ternganga lebar saat mendengar ini. Mereka saling berpandangan dan hanya bisa mengangguk. Dua medan pertempuran di wilayah ini benar-benar tidak memiliki ruang bagi mereka untuk campur tangan. Saat Xiao Yan berbicara, ruang itu sendiri tiba-tiba beriak. Gelombang demi gelombang kekuatan yang besar dan dahsyat melonjak keluar. Setelah itu, kekuatan itu berkumpul di 3.000 api yang membara. Setelah kekuatan yang besar dan dahsyat ini mengalir masuk, simbol garis hitam mulai memancarkan cahaya lagi. Jelas, 3 kepala besar telah campur tangan. Menghadapi peningkatan kekuatan segel, mata naga api 3.000 api membara memperlihatkan warna merah tua. Hari ini, adalah kesempatan terbaik yang dimilikinya untuk lolos dari penangkaran. Meskipun tidak dapat melakukan apapun terhadap 3 kepala besar Pil Tower, mereka juga tidak dapat membunuhnya. Jika tidak mengambil kesempatan untuk melarikan diri hari ini, tidak tahu kapan harus menunggu kesempatan berikutnya muncul. Segel 3 kepala besar selama tahun-tahun ini telah menyebabkannya menderita. Aura penghancur tiba-tiba menyebar dari tubuhnya sementara warna merah menyala muncul dalam mata naga 3.000 api membara. Sudut mata Xiao Yan berkedut tanpa sadar saat dia merasakan aura yang merusak ini. Api teratai pemusnahannya juga memiliki perasaan seperti ini. Sepertinya api pembakar 3.000 ini sedang mempermainkan hidupnya. Raungan rendah dan marah terus bergema di ruang kosong ini. Api ungu hitam di tubuh 3.000 api terbakar tiba-tiba bergoyang. Setelah itu, api itu dengan cepat menggumpal di depan tatapan semua orang yang tercengang. Dalam sekejap mata, api hitam aneh, yang membuat hati seseorang bergetar, tiba-tiba muncul. Akhirnya, api itu terbelah, berubah menjadi api hitam kecil yang mendarat di tubuh besar 3.000 api terbakar dari segala arah. Api hitam pekat menetes ke tubuh 3.000 api terbakar. Segel hitam itu mulai runtuh dengan cepat. Namun, taktik ini tampaknya menghabiskan banyak energi karena kilauan di mata naga api 3.000 api terbakar tampaknya telah menjadi lebih redup. Kau masih saja memiliki metode ini setelah bertahun-tahun. Apakah kau pikir kau bisa menyegelku selamanya dengan metode ini? Meskipun ia telah menghabiskan kekuatan 3.000 api terbakar, ada kegembiraan yang terbentuk di matanya. Ia telah memikirkan segala macam cara untuk menghancurkan segel yang telah mengganggunya selama bertahun-tahun. Tubuh 3.000 api terbakar terus berjuang. Simbol-simbol hitam dengan cepat tersebar. Meskipun energi agung yang menyebar terus-menerus diisi ulang, tampaknya masih jauh dari mampu mengejar laju kerusakan. Ini buruk. 3.000 api terbakar akan menghancurkan segelnya. Melihat garis-garis hitam yang menipis pada segel 3.000 api terbakar, ekspresi Cao Ying, Dan Chen, dan Song Qing menjadi sedikit lebih pucat. Sebagai anggota Menara Pil, mereka jelas menyadari kerusakan seperti apa yang akan terjadi begitu 3.000 api terbakar lepas. Dibandingkan dengan ekspresi pucat dari ketiganya, Xiao Yan tidak menunjukkan sedikitpun kecemasan di wajahnya.
Jika 3.000 api terbakar benar-benar lepas dari segelnya, kemungkinan dia untuk menaklukkannya akan meningkat. Melakukan hal ini mungkin menimbulkan beberapa risiko, tetapi seperti kata pepatah, seseorang dapat mencari keberuntungan dari bahaya. Saat ini, dia tidak dapat diganggu. Haha. Xuan Kongzi, kali ini giliranmu yang gagal. 3.000 api terbakar itu tiba-tiba mengangkat kepala naganya yang besar tepat saat mata Xiaoyan berkedip. Tawa seperti guntur bergema di ruang kosong ini. Tawa itu baru saja terdengar ketika tubuh besar 3.000 api terbakar berputar dengan keras di ruang hampa. Tiba-tiba, suara pecah muncul. Kelompok Cao Ying tanpa sadar gemetar saat mendengar suara pecah ini. Segelnya telah rusak. Dengan suara retakan kecil, Star Region menjadi sunyi senyap. Semua aktivitas tiba-tiba terhenti saat itu juga. Seketika, Mugu dan penatua pertama Qiuling, yang sedang bertarung sengit, buru-buru mundur lebih dari selusin langkah secara serempak. Setelah itu, mereka segera berbalik ke 3.000 api membara. Di bawah fokus mata semua orang, tubuh naga api raksasa yang luar biasa besar itu berlama-lama di langit. Pada saat ini, simbol-simbol yang terbuat dari garis-garis hitam pada sisik naga yang padat telah menghilang. Meskipun mata naga 3.000 api membakar menjadi sedikit redup setelah membuka segelnya, aura ganas yang memancarkan benang-benang pemusnahan membuat mereka yang hadir menjadi takut. Sialan, ekspresi Qiuling berubah hijau saat dia melihat 3.000 api terbakar yang telah lolos dari segel. Dia mengeluarkan kutukan pelan karena dia tahu bahwa keadaan saat ini menjadi sedikit merepotkan. Siapa yang bisa menghentikan 3.000 api terbakar yang telah lolos dari segel selain 3 kepala besar? Haha! Dibandingkan dengan ekspresi buruk Qiuling, Mugu memiliki wajah yang dipenuhi dengan kegembiraan. Kakinya melangkah maju sambil tertawa, selamat karena telah lolos. Namun, apakah mungkin untuk melaksanakan hal-hal yang kita bahas sebelumnya? Tenang saja, selama kamu tetap berada di aula jiwaku selama 1 tahun, kami pasti akan mengembalikan kebebasanmu. Aku berani menjaminmu dalam hal ini. Nada bicara Mugu menganggap 3.000 api terbakar sebagai ahli yang sangat kuat. Tentu saja, 3.000 api terbakar adalah seorang ahli yang memiliki kecerdasan. Orang tua ini telah melakukan transaksi dengan 3.000 api terbakar? Hati kelompok Xiaoyan menegang setelah mendengar kata-kata Mugu. Mata naga raksasa dari 3.000 api terbakar melirik ke arah Mugu tua di depannya. Kelicikan yang sangat mirip manusia melintas di matanya saat suara rendah dan dalam keluar dari mulutnya yang besar. Ya, tentu saja tidak ada masalah dengan masalah yang kita bahas. Namun, aku harus menjelajahi dunia ini terlebih dahulu. Setelah itu, aku akan menuju ke aula jiwa milikmu. Sudut mulut Mugu berkedut saat mendengar kata-katanya. Senyumnya perlahan ditarik saat dia berkata, dengan kata lain, kamu bermaksud mengingkari janjimu? Kalian manusia semuanya sama. Kau ingin aku mempercayaimu? Bermimpilah. Mata naga api 3.000 api membara menunjukkan rasa dingin. Ia telah menderita kerugian besar di tangan manusia. Meskipun ia tidak tahu seperti apa keberadaan kuat aula jiwa itu, ia bukanlah orang bodoh. Ia jelas mengerti bahwa pihak lain hanya ingin mendapatkan esensi apinya. Ekspresi Mugu menjadi sangat suram. Meskipun dia menduga semuanya tidak akan berjalan mulus, dia tidak menyangka 3.000 api membara akan menarik kembali kata-katanya secepat ini. Xiaoyan di sampingnya menghela napas lega ketika mendengar percakapan antara Mugu dan 3.000 api membara. Tampaknya keduanya memiliki niat jahat di hati mereka meskipun mereka bekerja sama. Qiuling juga memahami situasinya. Dia ragu sejenak sebelum menunjukkan ekspresi kepada kelompok Xiaoyan. Kelompok itu perlahan menjauh. Jika Mugu dan 3.000 api membara akhirnya bertarung, tentu saja itu yang terbaik bagi mereka. Dengan kekuatan Mugu, dia pasti bukan tandingan 3.000 api membara. Setelah mereka bertarung sengit, kemungkinan besar masalah di luar akan teratasi. Pada saat itu, para ahli dari Pil Tower akan campur tangan dan pasti akan mampu mengurus Mugu dan 3.000 api membara. Mugu mengernyitkan alisnya sedikit saat kelompok Xiaoyan mundur. Dia tahu niat mereka. Namun, ini bukan saatnya untuk memikirkan hal-hal seperti itu. Meskipun 3.000 api membara ini kuat, dia harus membawanya kembali ke aula jiwa hari ini terlepas dari apapun yang terjadi. Karena kamu tidak mau melakukan hal-hal dengan baik, kamu seharusnya tidak menyalahkan diriku yang lama karena tidak bertindak benar. Menara Pil mungkin tidak dapat menghadapimu, tetapi aula jiwaku akan dapat memberitahumu apa yang disebut takdir yang lebih buruk daripada kematian. Mugu dengan lembut merentangkan tangannya yang keriput di balik lengan bajunya. Nada suaranya juga menjadi sangat padat.
Sosok hitam melesat menembus angkasa tepat setelah suara Mugu terdengar. Sosok itu membawa angin panas yang mengerikan saat menghantam kepalanya dengan keras. Serangan mendadak ini mengejutkan Mugu. Tubuhnya berkelebat dan muncul dari jarak 100 kaki. Setelah itu, matanya tampak gelap dan serius saat dia melihat 3.000 api membara yang mengayunkan ekornya yang besar. Tangannya terkepal dan piring giok perak terang tiba-tiba muncul di tangannya. Kemudian, dia menghancurkannya. Setelah lempengan batu giok itu hancur, tiba-tiba muncul kekuatan spasial yang sangat kuat. Kekuatan itu langsung merobek ruang di samping Mugu. Saat garis retakan terbentuk, 3 sosok manusia yang terbungkus jubah hitam perlahan keluar dari celah spasial itu. Setelah sosok manusia ini keluar, 3 aura besar dan perkasa tiba-tiba menyapu ruang kosong ini seperti badai. Bahkan mata besar 3.000 api membara menunjukkan keseriusan dalam menghadapi badai agung ini. Yang terhormat para tetua dari Aula Jiwa. Ekspresi Xiao Yan tiba-tiba berubah ketika ketiga sosok hitam misterius itu muncul. Dia tidak menyangka Mugu masih memiliki trik seperti itu. Hal yang membuat hati Xiao Yan hancur adalah dia telah menemukan bahwa kekuatan ketiga orang misterius berpakaian hitam itu tidak lebih lemah dari Mugu. 4 Douzun. Jajaran seperti itu adalah sesuatu yang bahkan tidak dimiliki oleh beberapa faksi papan atas di Central Plains. Namun, Aula Jiwa ini telah mengalahkan mereka dengan mudah. Pada saat ini, teror Aula Jiwa di dalam hati Xiao Yan sekali lagi meningkat ke tingkat yang lebih tinggi. Piring giok spasial. Aula Jiwa benar-benar dipersiapkan dengan baik untuk 3.000 api terbakar ini. Qiuling menggertakkan giginya saat berbicara. Matanya tampak muram saat melihat 3 sosok yang keluar dari celah spasial. Mata Xiao Yan berkedip. Apa yang disebut lempengan giok spasial itu kemungkinan adalah benda yang telah dihancurkan oleh Mugu tua sebelumnya. Namun, dia tidak ingin memikirkannya sekarang. Pihak Mugu telah memperoleh dukungan dari bala bantuan yang kuat. Kemungkinan bahkan 3.000 api terbakar akan kesulitan melawan 4 Douzun elit. Meskipun 3.000 api membara telah bertarung dengan 3 kepala besar Pil Tower selama bertahun-tahun, itu tidak berarti bahwa ia benar-benar memiliki kemampuan untuk bertarung dengan 3 kepala besar. Bagaimanapun, 3 kepala besar itu hanya bermaksud untuk menyegelnya sejak awal. Menyegelnya dan membunuhnya adalah 2 hal yang berbeda. 3.000 api membara mungkin disebut api abadi. Tetapi jika 3 pemimpin besar Pil Tower benar-benar ingin menghabisinya, mereka tidak punya pilihan. Namun, mereka tidak ingin melakukannya sejauh itu. Setiap Heavenly Flame dianggap sebagai hal yang sangat langka bagi seorang alkemis. Selain itu, Heavenly Flame ini hanya dapat terbentuk setelah ribuan atau puluhan ribu tahun. Akan sangat sia-sia jika mereka dihancurkan secara acak. Tentu saja, 3 kepala besar Pil Tower lebih suka menghabiskan banyak upaya untuk membangun Star Region dan menyegel 3.000 api membara daripada menghancurkannya, tetapi Aula Jiwa jelas bukan orang yang baik. Mereka pasti tidak akan meninggalkan apa yang tidak bisa mereka dapatkan untuk dinikmati orang lain. Mugu, efektivitasmu dalam melakukan sesuatu benar-benar buruk. Kami bertiga telah menunggu begitu lama sebelum menerima pemanggilan jejak spiritualmu. Salah satu dari 3 sosok hitam yang telah melangkah keluar dari celah spasial berbicara dengan suara serak. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa Menara Pil adalah orang-orang biasa? Mugu mengerutkan kening dan menjawab dengan dingin, tidak perlu kata-kata yang tidak perlu ini. Kita tidak punya banyak waktu. Begitu kekacauan di dunia luar mereda, kemungkinan besar 3 pemimpin besar Menara Pil akan bergegas datang. Hanya kita berempat saja tidak sebanding dengan mereka bertiga. Ya, manfaatkan waktu sebaik-baiknya. Ketua Aula memandang rencana ini dengan sangat penting. Jika terjadi kesalahan, kita semua akan menderita. Orang berpakaian hitam lainnya berbicara dengan samar. Orang-orang yang tersisa terdiam setelah mendengar kata-kata Ketua Balai. Wajah Mugu juga sedikit berkedut. Matanya menunjukkan ketakutan. Ayo bertindak. Lakukan apa yang telah kita rencanakan. Selama kita mendapatkan esensi api dari 3.000 api terbakar, misi kita akan dianggap berhasil. Mugu menghirup udara dalam-dalam. Matanya gelap dan pekat saat dia melirik Xiao Yan yang jauh. Mugu merasakan niat membunuh yang sangat kuat untuk Xiao Yan di dalam hatinya. Namun, sekarang bukan saatnya untuk membalas dendam. Oleh karena itu, dia hanya bisa dengan paksa menekan niat membunuh di dalam hatinya. Bentuklah formasi dan cegah api terbakar 3.000 menyerap kekuatan bintang-bintang. Mugu berteriak dingin. Tubuhnya memimpin untuk maju. Seketika, 3 orang lainnya juga bergegas ke 3 arah yang berbeda.
Setelah itu, mereka mengepung 3.000 api membara. Formasi spiritual pemakan 10.000 hantu. Teriakan sedingin es keluar dari mulut mereka berempat. Tak lama kemudian, kabut hitam aneh keluar dari tubuh keempat orang ini ke segala arah. Setelah itu, kabut menyebar dengan cepat. Bagian dalam kabut hitam itu dipenuhi dengan dingin yang luar biasa gelap. Bahkan ada suara melengking yang menusuk telinga terus-menerus terpancar dari kabut hitam itu. Dengan menyebarnya kabut hitam aneh ini, kekuatan bintang-bintang yang telah menyusup masuk pun terhalang. Manusia sialan. 3.000 api terbakar meraung marah setelah merasakan perubahan ini. Ia baru saja merusak segelnya. Tentu saja, ia tidak ingin kembali tertidur dalam kegelapan total. Mulutnya yang besar melebar dan api ungu hitam muncul seperti pilar api saat dimuntahkan dari mulutnya. Ruang itu sendiri membentuk banyak distorsi dimanapun api itu lewat. Ekspresi Mugu dan 3 orang lainnya sedikit tenggelam saat menghadapi serangan balasan yang liar dan tak terkendali dari 3.000 api membara. Segel tangan Mugu berubah dengan kecepatan kilat. Kabut gelap dan dingin tiba-tiba memancarkan gelombang suara metalik. Kabut hitam itu berfluktuasi saat lebih dari 100 rantai hitam besar dan kuat melesat keluar dari kabut hitam. Rantai-rantai itu melubangi pilar api yang melesat ke atas. Setelah itu, rantai-rantai itu muncul seperti ular piton besar yang tak terhitung jumlahnya saat mereka menyapu dari segala arah. Akhirnya, mereka berubah menjadi jaring besar yang menutupi 3.000 api yang membara. Binatang, ada jalan yang baik untukmu, tetapi kau ingin menempuh jalan ini menuju kematianmu. Hari ini, aku yang tua akan memenuhi keinginanmu. Ekspresi ganas melintas di mata Mugu saat rantai itu meletus. Teriakan dingin tiba-tiba meledak dari mulutnya. Kunci surgawi 10.000 jiwa.